Semangat lagi sudah. Kita kasih salam-salam pos-pos lah. Saya doakan mudah-mudahan yang jawab salam saya malam hari ini, mudah-mudahan ya Allah ya Rabb, yang jawab salam saya malam hari ini ya Rabb ya Allah, mudah-mudahan yang punya hajat double hajatnya ya Allah. Amin. Ya Rabb ya Allah, aku minta kepadamu ya Rabb, yang jawab salam saya malam hari ini ya Rabb, yang dengan semangat ya Allah, yang sakit sembuh penyakitnya ya Allah. Amin. Mudah-mudahan ya Allah ya Rabb ya Allah, yang lagi susah jodohnya ya Allah, mudah-mudahan yang jawab salam saya dipermudah jodohnya ya Allah. Amin. Mudah-mudahan ya Allah yang sudah menikah insya Allah ya Allah ya Rabb, yang jawab salam saya ya Rabb malam hari ini. Nikah lagi. Yang jawab salam saya yang sudah nikah mudah-mudahan punya zuriyah soleh-solehah insya Allah. Mudah-mudahan ya Rabb yang jawab salam saya malam hari ini ya Rabb ya Allah, yang punya utang lunas utang-utangnya ya Allah. Amin. Paling duluan terakhir tadi. Ya Rabb ya Allah, mudah-mudahan yang jawab salam saya ya Rabb gobul semua hajat-hajatnya ya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya jauh-jauh semangat ya. Saya juga semangat, Anda juga semangat ya. Pulang jadi manusia-manusia yang lebih baik daripada sebelumnya insya Allah. Jadi manusia yang lebih bermanfaat daripada sebelumnya insya Allah. Jadi manusia dan punya hati yang lebih cinta kepada Rasulullah SAW daripada sebelumnya insya Allah. Pertama-tama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat serta salam kepada baginda Rasulullah SAW. Jangan lupa saya berikan penghormatan kepada Bapak Kepala Desa Kadilangu, Bapak Muslihin. Mudah-mudahan Allah SWT terus panjangkan umurnya dalam keadaan taat kepada Allah SWT dan takmir masjid atau musola Darussalam. Bapak Kiai Mutaha Mataha, mudah-mudahan terus Allah SWT permudah daripada rezekinya, panjang umurnya. Saya hormati Kiai Haji Nur Sadiq, Kiai Haji Muhtar Yahya, Kiai Radhi, Kiai Ambari, dan grup Rabbana Karisma. Mana grupnya? Masya Allah. Ini grup Rabbana, Masya Allah ya. Di luar sana orang main musik untuk menghibur orang, ini main musik untuk mendekatkan diri pada Rasulullah SAW. Ya, grup-grup yang seperti inilah Insya Allah Ta'ala terus kita dukung, terus kita support, terus mudah-mudahan terus bisa sampai terus besar dan besar dan besar. Tidak lain tidak bukan untuk menyiarkan siarnya Rasulullah SAW. Dan juga saya hormati hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada malam hari ini saya katakan seperti saya katakan tadi, kita sama-sama kumpul di tempat ini tiada lain tiada bukan kecuali kita menginginkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada lain tidak bukan kita kumpul di tempat ini untuk sama-sama mengagungkan daripada syiarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam Al-Quran Al-Karim dalam firman-Nya, "Wa may ya'zim sya'airallah fa inna min taqwal qulub." Ketahuilah barang siapa yang mengagungkan, memuliakan daripada ketakwaan yang memuliakan dan mengagungkan daripada syiar-syiarnya Allah Subhanahu Wa Taala, itu termasuk daripada ketakwaan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada lain tiada bukan syiar yang paling zahir, syiar yang paling mulia, syiar yang paling agung daripada agama ini adalah tidak lain tidak bukan yaitu beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain tidak bukan kita semuanya bisa menjadi umat yang paling mulia, umat yang paling diberkahi, umat yang paling disayangi. Tidak lain tidak bukan karena Nabi kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikanlah, Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai nabi-nabi yang terdahulu banyak sekali. Allah dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala punya nabi-nabi yang diutus, punya rasul-rasul yang diutus, punya manusia-manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala banyak sekali. Berapa jumlah nabinya Allah? Jumlah nabinya dan rasulnya Allah Subhanahu Wa Taala sama dengan jumlah daripada sahabatnya Rasulullah SAW ketika Rasulullah meninggal. Lebih daripada 360.000 nabi. Banyak sekali nabi dan rasul yang telah diutus oleh Allah SWT. Namun ketahuilah, dari mereka semua, ya, ada yang dimuliakan oleh Allah SWT. Mereka diberikan Abul Bashar Adam,
Nabi Adam alaihissalam diciptakan langsung oleh Allah SWT tanpa dilahirkan. Tempatnya langsung di surga, dimuliakan oleh Allah SWT sehingga mendapat julukan Abul Bashar Adam, ayah daripada semua manusia di muka bumi ini. Siapa beliau? Adam alaihissalam. Benar, Nabi Adam dimuliakan oleh Allah SWT. Ada juga Nabi yang dimuliakan oleh Allah SWT sehingga diberikan julukan Ruh Allah. Siapa beliau? Isa Ruh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala utus Nabi Isa, dilahirkan tanpa ayah. Mereka orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya Isa anak haram. Isa lahir daripada Siti Maryam yang main, dengan lelaki tanpa pernikahan, maka lahirlah Isa. Maka orang-orang menuduh bahwasanya Isa itu lahir tanpa bapak, Isa itu anak haram, Isa itu dan lain sebagainya. Allah sucikan Nabi Isa alaihissalam. Apa kata Allah? Isa Ruh Allah. Nabi Isa kesucian Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terbantahkan. Allah yang berbicara langsung. Diberikan mukjizat ini, itu dan lain sebagainya, sehingga tidak satupun orang bisa membantah Nabi Allah Isa alaihissalam dan mengakui bahwasanya Isa Ruh Allah. Nabi Isa kesucian Allah Subhanahu wa ta'ala, mulia, agung. Diutuslah Nabi Musa alaihissalam yang diberikan julukan Kalimullah. Mulia Nabi Musa. Nabi Musa itu langsung berbicara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia pengen curhat, apa bahasa kalau sekarang paham curhat ya? Gue paham curhat ibu. Mesti paham sering lihat novela. Sering lihat gosip-gosip, paham ya? Curhat dalam curhatnya langsung ke Allah, berbicara langsung kepada Allah. Namun ketika pengen melihat Allah, ketika disuruh dipersulit perjanjian, disetujui oleh Allah SWT, lihat ke sebuah gunung tersebut atau bukit tersebut. Fa in istagarra fasawfa tarani. Kalau kau wahai Musa bisa kokoh untuk melihat kedua gunung itu, maka saufa, bukan sataroni. Kalau dalam bahasa Arab, sataroni, kau akan melihatku dalam waktu dekat. Tapi kalau di Al-Quran dikatakan saufa taroni. Saufa artinya kau akan melihatku, tapi nanti, entah berapa tahun, entah syarat-syarat kemudian dan lain sebagainya. Syarat awalnya suruh naik gunung Tursina, kemudian suruh melihat daripada bukit, di salah satu bukit tersebut. Fa in istagarra, kalau kau tetap pada tempatmu, maka nanti syarat-syarat berikutnya ada. Kau akan bisa melihatku. Ketika naik kepada gunung Tursina, Allah mengatakan ikhla'na 'alaika fa innaka bil wadi muqaddasi tuwa. Musa, lepas sendalmu. Sendal dipermasalahkan oleh Allah SWT. Kenapa? Karena saat ini kau di sebuah tempat yang disucikan oleh Allah SWT. Artinya ada tempat-tempat yang memang disucikan oleh Allah SWT. Artinya ada tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi berkaitan dengan majlis yang sekarang kita duduk ini, sangat berkaitan. Tempat kita saat ini benar, dohirnya kita berdiri di atas bumi. Dohirnya kita sekarang duduk di bawah atap musola, di bawah atap tenda, di bawah atap rumah. Namun hakikatnya malam hari ini kita berada dalam Raudhatun min Riyadil Jannah, taman dari taman surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana dalilnya? Bagaimana mungkin seperti itu? Naam. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan ikhla'na 'alaika fa innaka bil wadi muqaddasi tuwa? Bukankah Tursina gunung daripada gunung-gunung lainnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa bedanya gunungnya Allah Tursina dengan gunung-gunung yang lain? Tempat itu saat itu dijadikan tempat perjanjian atau tempat di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan syarat kepada Nabi Allah Musa untuk berjumpa dengan Allah. Maka tempat itu yang dohirnya gunung biasa, benar ya? Benar ya? Ini perlu dipahami. Jadi kita mengerti, kita paham, kita hadir ke sini nggak sia-sia. Kita hadir ke sini bukan hanya duduk karena undangan, duduk karena nggak enak sama tetangga, karena nggak enak sama acara, terus kemudian kita duduk. Tidak. Demi Allah, ini tempat saat ini tempat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang punya gobul, yang punya hajat yang sampai sekarang belum gobul, ini tempatnya. Yang pengen sesuatu sampai saat ini belum gobul, ini loh. Ini loh Pak. Yang punya permasalahan rumah tangga, ini loh tempatnya. Saat ini, saat-saat ijabah kepada Allah SWT. Saat-saat kalau pengen doamu gobul, seperti ini. Berkumpul bukan karena dunia. Berkumpul tidak lain tidak bukan karena silaturahim. Hubungan kita tidak lain tidak bukan hanya karena Allah. Ada yang datang karena uang? Ada nggak? Ya. Ada di antara kita yang datang karena politik? Ya. Kata mungkin calon kepala desa datang sini biar ada suara. Ada? Ada kita kesini karena partai? Ya. Apa kita kesini? Kalau bukan karena Allah, kalau bukan karena Rasulullah SAW. Ya nggak tempat ini dohirnya seperti biasa. Seperti kemarin juga tempat ini seperti ini, sama dengan Gunung Tursina. Sama. Sampai hari ini pun gunungnya masih sama. Tapi kenapa Allah mengatakan ikhla'na 'alaika fa innaka bil wadi muqaddas itu? Untuk dipahamkan kita semua bahwasanya bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memuliakan suatu tempat itu ketika tempat itu dijadikan untuk berzikir kepada Allah. Tempat itu dijadikan majlis daripada majlis ta'lim. Majlis untuk berzikir kepada Allah, majlis untuk mengkaji ilmu ya Rasulullah, maka tempat itu menjadi taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Jelas barang tentu bahwasanya yang namanya taman surga bukan tempat jenuh, bukan tempat sumpek. Taman surga tempat gobul. Taman surga tempat di mana kita munajat kepada Allah yang sampai sekarang belum gobul, yang pengen tobat, yang pengen rezeki, yang pengen perubahan hidup, yang pengen yang sampai sekarang belum gobul, hutang belum lunas, usaha nggak maju-maju, anak nakal nggak baik-baik, bodoh nggak pintar dan lain sebagainya, apapun, sungguh demi Allah, bagi Allah kecil semua keinginanmu. Apapun setinggi apapun keinginan kita, bagi Allah kecil. Allah bisa menggabulkan dan berlipat gandakan apa yang kau minta. Yang nggak kita minta aja dikasih. Benar nggak? Pernah minta nafas Bu? Bu, pernah minta nafas nggak Bu? Ya Allah, hari ini besok ya Rob aku minta nafas sekian ribu kali. Pernah? Ya Allah, aku besok ya Allah pengen minta itu bisa jalan. Pernah? Nggak minta saja kita dikasih. Malam hari ini loh, kita nggak minta untuk bisa hadir kembali. Soalnya Allah diberi hidayah. Bukan karena kita, bukan. Loh, Beb, saya hadir ke sini karena saya mampu, Beb. Demi Allah, tidak. Kita hadir ke tempat ini karena ridhonya Allah. Karena Allah mau mendudukkan kita di satu tempat, di mana tempat itu diridhoi oleh Allah, maka hati kita diberikan hidayah oleh Allah SWT. Kalau bukan begitu, maka mungkin maaf malam hari ini dan siang TV. Mungkin malam hari ini kita mesti nongkrong. Mungkin malam hari ini kita bisa mengurus, kita mesti mengurus urusan duniawi kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala sayang sama kita. Dikumpulkan kita. Kepingin kita diberikan rahmat fulan ibnu fulan, fulan ibnu fulan, fulan ibnu fulan. Saya Umar bin Abdul Rahman, semua di antara kita nama-namanya ada di Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini saya ingin berikan mereka manfaat. Saya ingin berikan si fulan nama-nama tersebut. Saya ingin berikan rahmat kepada mereka. Tentunya kita nggak mungkin diberikan rahmat oleh Allah dan kita sedang duduk nongkrong TV. Mungkin nggak? Mungkin nggak kita sekarang diberikan rahmat dalam keadaan maksiat? Mungkin nggak? Tidak mungkin. Mungkin nggak kita diberikan rahmat oleh Allah SWT sedangkan kita dalam keadaan lupa kepada Allah SWT? Mungkin? Tidak mungkin. Masya Allah, mustahil. Kita diberikan rahmat oleh Allah dalam bentuk kita sedang mendekatkan diri kepada Allah SWT. Diberikan hidayah di antara kita semuanya. Diringankan langkah kita. Yang ini jadi panitia, yang ini jadi penyelenggara, yang ini jadi pendengar, yang ini jadi pembicara, yang ini. Semua diatur oleh Allah SWT. Tidak lain, tidak bukan kedudukan saya dan Anda sama. Kodowai. Bahkan sangat-sangat memungkinkan pendengar jauh lebih afdol daripada pembicara. Pendengar jauh lebih baik daripada pembicara. Tujuannya yang lain tidak bukan. Kita sama-sama di sini untuk duduk. Allah ingin berikan kita rahmat. Allah ingin cucurkan kita rahmat. Mungkin lebih-lebih daripada itu, Allah ingin kabulkan hajat kita. Sehingga didudukkan kita di tempat, diingatkan untuk mengulangi hajat kita kepada Allah. Hajat-hajat yang belum kabul kita minta kepada Allah di tempat-tempat yang seperti ini.
Kembali kepada cerita lagi. Fa innaka bil wadi muqaddas tuwa. Musa alaihissalam, ketahuilah, mendapat julukan dari Allah Subhanahu wa taala kalimullah, berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana, Dan? Mulia apa enggak mulia? Agung apa agung? Agung. Mulia, benar. Satu lagi yang lagi. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tahu Nabi Ibrahim? Apa julukan Nabi Ibrahim? Apa julukan Nabi Ibrahim? Bu? Apa julukannya? Hah? Nabi Ibrahim Khalil? Nabi Ibrahim Khalilullah. Tahu makna Khalilullah? Tahu arti Khalilullah? Khalilullah itu rencangi Gusti Allah. Temannya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan Nabi Allah Ibrahim Khalilullah? Karena Nabi Ibrahim ketika beliau diutus menjadi nabi, beliau tidak punya siapa-siapa. Bahkan orang yang memelihara beliau, pamannya pun beribadah kepada penyembahan berhala, bukan ayahnya. Salah. Di Al-Quran maksudnya ab itu maksudnya paman, karena orang dulu ketika seseorang kalau dipiara sama pamannya, ayahnya meninggal, maka si paman ini dipanggilnya ayah. Paham ya? Jadi nggak mungkin seorang nabi ayahnya penyembah berhala, mustahil. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sampai ke Nabi Adam, begitu juga Rasulullah SAW Muhammad bin Abdullah sampai kepada Nabi Adam. Tidak satu pun kakek buyut sampai Nabi Adam, tidak satu pun yang pernah menyembah berhala sama sekali. Sedangkan Rasulullah nasabnya kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Artinya di situ pamannya, paham ya? Pamannya sendiri yang memelihara beliau dalam keadaan menyembah berhala. Sendiri Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi terdahulu sudah terlalu lama. Nabi terdahulu sudah terlampau sangat lama sekali, sehingga beliau bingung. Di Al-Quran disebutkan, dia mengatakan ketika lihat matahari, agungnya matahari, dia bilang, apakah ini Tuhanku? Benar kan? Ketika matahari itu terbit, terbenam, oh Tuhanku tidak terbenam. Ketika melihat bulan dan agung cahayanya, dia mengatakan, apakah ini Tuhanku? Ketika bulan sirna, oh cahaya Tuhanku tidak sirna, sendiri hair. Bingung Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nah karena bingung seperti itu, Allah Subhanahu wa ta'ala langsung menjadi temannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sampai dikatakan saking dekatnya. Halo? Pak? Halo? Terus? Saya mana tadi? Hah? Saya paham sama yang berarti kata saja. Nabi Ibrahim alaihissalam saking bingungnya, dikatakan bahwasanya beliau mempunyai kedekatan khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai waktu itu tidak ada yang percaya sama beliau. Namrud dan kaumnya, sudahlah, pokoknya Ibrahim ini orang yang celaka, Ibrahim ini orang yang nyalai Ibrahim dan lain sebagainya, sehingga diutus untuk dibakar dan lain sebagainya. Tapi ketahuilah, Nabi Ibrahim mempunyai julukan Khalilur Rahman, temannya Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan, pernah satu hari diceritakan, Nabi Ibrahim kepingin makan malam. Ketika beliau makan malam di rumahnya, dia nggak dapet yang namanya garam. Tahu garam ya? Yang manis itu? Garam itu. Nggak pahit. Asli boleh. Oh sama ya, garam Semarang sama sini sama ya? Akhirnya garam, kalau garam dekat pabrik gula jadi manis ini. Garam dia nggak dapati, sehingga dia meminta kepada tetangganya. Dia minta, tidak dapati, tidak ada yang memberi dia. Maka Nabi Ibrahim makan malam tanpa garam. Ya, gambarannya garam. Gambarannya untuk memudahkan kita di situ garam. Dalam cerita tersebut artinya sesuatu yang untuk makan malam yang kalau tidak ada maka dia lengkap makan malamnya. Ya apa ya, masaknya kalau tanpa garam apa? Anget ya? Nah
Dia berusaha mencari garam, tetangganya tidak ada. Kemudian beliau makan malam tanpa garam. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya Ibrahim, apa yang membuatmu keluar di malam hari?" Nabi Ibrahim mengatakan, "Ya Allah, milihnya asya ahli, garam untuk makan keluargaku ya Allah. Aku tidak dapat ya Allah. Aku minta kepada tangga-tanggaku, kemudian mereka tidak memberi, dan aku kemudian maka berakhirlah dengan aku makan malam tanpa garam." Allah Subhanahu wa taala teman curhatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilur Rahman, temannya Allah Subhanahu wa taala Nabi Ibrahim alaihissalam. Dikatakan, "Ya Ibrahim, kenapa enggak kau minta kepada aku?" Nabi Ibrahim bilang, "Ya Rabb, ya Allah, ini garam ya Allah. Aku malu minta kepadamu, aku enggak garam karena sampean ya Allah. Kalau hal yang lain yang besar aku minta kepadamu, ini garam loh ya Allah. Malu aku sebagai Kau maha zat yang begitu agung dan begitu mulia, masa garam aku minta kepadamu ya Rabb?" Kata Allah SWT, "Salni walau asya li." Salni walau asya. Ada beberapa riwayat, salah satu riwayat mengatakan, "Wahai Ibrahim, mintalah kepadaku walaupun garam untuk makan keluargamu." Bahkan di riwayat lain mengatakan, "Ya Ibrahim, mintalah kepadaku walaupun untuk makan binatang ternakmu." Artinya bukan cuma hanya untuk kau Ibrahim, apapun, jangan lagi untuk makan binatang ternakmu, minta kepadaku. Lihat dekatnya Allah sama Nabi Ibrahim. Dekat tidak? Akrab tidak? Maka dijuluki Khalilur Rahman, Khalilullah, temannya Allah. Paham ya? Mulia tidak? Dijuluki Ruh Allah, dijuluki Kalimullah, dijuluki Ruh Allah. Dan banyak nabi-nabi yang lain dimuliakan dan diagungkan oleh Allah SWT. Namun ketahuilah, masuk pada inti cerita, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah SWT, Bapak Ibu sekalian, dari semua nabi-nabi yang telah dimuliakan oleh Allah, dari semua rasul-rasul yang telah dimuliakan oleh Allah, hanya satu yang mendapat julukan Habibur Rahman. Hanya satu yang mendapat julukan kekasihnya Allah. Bisa kita bayangkan? Bisa kita bayangkan, orang bisa dekat dengan siapapun. Kita bisa dekat dengan teman akrab kita bisa. Namun tidak ada pernah yang ada di hati kita selalu kecuali orang yang kita cintai. Betul? Orang yang paling di hati kita adalah orang yang paling kita cintai, siapapun dia. Kau cinta kepada keluargamu, maka keluargamu selalu di hatimu. Kau cinta, pokoknya tidak mungkin mendapat julukan cinta kecuali selalu ada dalam hati dan pikiranmu. Ini kalau manusia, kalau Allah tidak bisa kita gambarkan hati dan pikiran Allah, itu tak mungkin. Itu lain dengan manusia. Paham ya? Artinya sedekat itu Rasulullah SAW kepada Allah. Sampai dikatakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di malam hari ini, malam Isra wal Mi'raj, lebih daripada 1400 tahun yang lalu, beliau menceritakan kisahnya beliau ketika Isra wal Mi'raj, memperlihatkan kepada umatnya, memperlihatkan kepada saya dan Anda, memperlihatkan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, memperlihatkan kepada Sayyidina Umar, memperlihatkan kepada mereka sahabat-sahabatnya lain, memperlihatkan bagaimana Allah memuliakan Rasulullah lebih daripada kemuliaan yang lain-lainnya. Di malam hari ini, malam 27 Rajab, satu kejadian yang sangat istimewa. Kejadiannya sudah kita mengerti, sudah kita pahami. Banyak para mubaligh, banyak asatidzah, banyak guru-guru telah menjelaskan bagaimana Isra wal Mi'raj, bagaimana Allah SWT memberikan satu kendaraan, di mana kendaraan tersebut begitu sangat mewah dan agung, mewah, super canggih. Tidak mungkin tercipta kendaraan yang lebih canggih daripada buruk. Tidak mungkin, mustahil. Tidak mungkin ada kendaraan yang lebih cepat daripada buruk. Tidak mungkin. Anda tahu kejadian Isra wal Mi'raj dari Rasulullah di Mekah, kemudian naik terus Sidratul Muntaha sampai Masjidil Aqsa, sampai ke Sidratul Muntaha, pulang pergi, dan semua itu kira-kira berapa lama? Berapa lama waktunya? Berapa lama? Semalam. Dikatakan oleh Ali Habsyi dalam kitab Maulid Habsyi. Kalau kita perhatikan Maulid Habsyi,
Pernah ya? Sering kan? Kalau di sini biasanya Al-Mughirah ya. Apa? Itu maulid yang baca maulid Habsyi di antaranya itu kan perawi yang baca adalah kisah Rasulullah. Kalau baca kisah Isra wal Mi'raj, kalau baca di situ seberapa lama jarak tersebut? Qabla an yabrudal firas. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allah ciptakan sebuah kendaraan yang begitu hebat dan mewah. Tidak boleh satupun orang naiknya walaupun Jibril alaihissalam. Walaupun ketua penghulu daripada semua malaikat, diciptakan kendaraan ini hanya untuk Rasulullah. Hanya untuk Rasulullah. Wes itu tuh. Untuk kapan? Untuk perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Lamanya adalah Rasul berdiri dari kasurnya. Kasurnya belum dingin, sudah balik lagi. Qabla an yabrudal firas. Kita kalau tidur, ya, kalau tidur atau kita duduk, kita berdiri kan pipa kita anget. Iya enggak? Nah, itu belum dingin, belum lagi dingin pipanya Rasulullah. Itu sudah balik lagi Rasulullah ke tempat tidurnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Biar tahu, biar paham. Biar saya dan Anda semua kita mengingat kembali kenapa terjadi Isra wal Mi'raj. Kita tahu kejadian Isra wal Mi'raj yang sekarang kita akan bahas malam hari ini. Ini inti daripada kita perjumpaan kita semuanya. Mudah-mudahan kita paham, mudah-mudahan kita mengerti, sehingga kita pulang dengan sebuah pengertian yang lain, yang berbeda. Semoga mudah-mudahan saya harapkan diri saya dan kita semuanya mempunyai hati yang lebih paham kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW lebih daripada sebelum-sebelumnya, sehingga kita pulang dari tempat ini menjadi manusia yang lebih cinta kepada Rasulullah SAW. Sehingga mudah-mudahan kita pulang dari tempat ini lebih kenal kepada Rasulullah SAW. Demi Allah, kenal sama Rasulullah, sayang sama Rasulullah, cinta sama Rasulullah adalah segala-galanya untuk agama ini. Pondasi agama ini kata Sayyidina Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir, beliau mengatakan inna asasuddin al-mahabbah. Asasnya agama ini adalah cinta kepada Rasulullah SAW. Apa? Karena adanya agama ini, adanya surga, adanya neraka, adanya kita semua tidak lain tidak bukan karena cintanya Allah kepada Rasulullah SAW. Nabi-nabi yang lain nanti akan di akhir zaman, nanti ketika di hari kiamat semua mengatakan nafsi, nafsi, sendiri-sendiri. Nabi Allah Isa ke orang-orang Nabi Isa dan mengatakan, Isa, kau sudah kami anggap Tuhan. Isa mengatakan sendiri-sendiri, aku punya perhitungan dengan Allah. Kau sudah menganggapku Tuhan, akan disidang oleh Allah SWT. Nabi Nuh lari, Nabi Adam lari, semua nabi-nabi lari. Bapak lari dari anaknya, anak lari dari bapaknya. Semua orang kebingungan, hanya satu Rasulullah SAW, analah. Aku orangnya. Sini, syafaat sini kepadaku. Sini kepadaku. Kemudian sujud Rasulullah SAW. Sujud Allah SWT mengatakan, fa'ara'asak ya Rasulullah. Angkat kepalamu wahai Muhammad. Sallallahu syafa'atu syafa'. Minta apa yang kau minta akan kuberikan. Wasfa'tu syafa'. Syafaati yang siapa yang kau ingin kau syafaati, semua akan syafaati. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang menjadi termasuk daripada orang-orang yang dalam syafaatnya Rasulullah SAW. Hadirin dimuliakan Allah SWT dan hadirat, ketahuilah terjadi Isra wal Mi'raj tidak lain tidak bukan adalah tahun itu tahun kesedihan bagi Rasulullah SAW. Di tahun itu meninggal dua orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Yang pertama Sayyidina Khadijatul Kubra, manusia yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ketika Sayyidina Aisyah, beliau sudah meninggal Sayyidina Khadijah, beliau menikah lagi dengan beberapa wanita, di antaranya Sayyidina Aisyah Ridha. Sayyidina Aisyah itu masih muda, Sayyidina Aisyah itu masih sangat muda sekali. Tapi setiap gerak-geriknya Rasulullah selalu mengingatkan kepada Sayyidina Khadijah. Jadi perhatikan, ini kaitannya Isra wal Mi'raj dengan apa? Dengan Sayyidina Khadijatul Kubra, dengan orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Biar tahu seperti apa balasannya Allah, seperti apa Allah memberikan kepada manusia biasa. Dan lihat, Rasulullah sedih karena manusia biasa tersebut, sedih karena Sayyidina Khadijah. Kenapa? Karena Sayyidina Khadijah begitu dekat dengan Rasulullah SAW. Sampai dikatakan satu-satunya manusia yang mendapatkan salam langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Datang Jibril satu malam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aku datang disuruh oleh Allah
untuk menyampaikan kepadamu. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan salammu dan kepada Sayyidah Khadijatul Kubra, istrimu. Dan aku Jibril alaihissalam ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan tolong sampaikan salamku kepada istrimu Sayyidah Khadijatul Kubra. Jibril alaihissalam mendekatkan diri kepada Allah melalui Sayyidah Khadijatul Kubra. Ini dalilnya wasilah. Paham ya? Ngerti ya? Istri yang sangat dicintai, sampai-sampai dikatakan saking cintanya Rasulullah SAW kepada Sayyidah Khadijatul Kubra, ketika Fathul Makkah, Rasulullah diusir dari Mekah ke Madinah, ya? Hijrah ke Madinah, mengumpulkan pasukan dan itu dan lain sebagainya. Singkat cerita, Rasulullah kembali ke Mekah untuk merebut kota Mekah. Direbut kota Mekah, dikuasai kota Mekah. Rasulullah mengatakan, sahabat-sahabat yang lain, kaum muhajirin yang mereka pernah tinggal di Mekah, mereka yang tersiksa oleh aniaya kaum Quraisy Mekah, kafir Quraisy Mekah, mereka semuanya pengen balas dendam. Rumahku diambil, hartaku diambil, keluargaku dianiaya. Sekarang aku kuasai kalian kembali. Sahabat mengatakan, sambil memuluskan pedang yang mengatakan, al-yauma yaumal malhamah. Hari ini hari bergelimpangan daging. Bunuh kafir Quraisy Mekah semua. Rasulullah mengatakan, sarungkan pedangmu. Dibalik sama Rasulullah. Sahabat mengatakan, al-yauma yaumal malhamah. Daging bergelimpangan. Kata Rasulullah diganti. La, bal al-yauma yaumal malhamah. Tidak, hari ini adalah hari kasih sayang. Allahumma Muhammad. Masuk dengan begitu gagahnya Rasulullah SAW, menunggangi ontanya. Pantasnya dia tegak lurus menegakkan atau mungkin berdiri dari ontanya dengan bangga dan bahagianya, mengumpulkan pasukan menguasai tempat yang dulu diusir. Tidak, Rasulullah SAW naik menunggangi ontanya, bahkan ditakdir Rasul menundukkan kepalanya sampai dikatakan kepala ontanya lebih tinggi daripada kepala beliau. Tawadhu'an kepada Allah Subhanahu. Ini Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Mulia agama Rasulullah. Sahabat panas, pantas. Tidak mau berarti sahabat kata mengartinya sayang, bukan. Jangan salahkan sahabat sama sekali. Mereka ada di Rasulullah. Jangan sekali kalau kita kotori dengan walaupun maaf apapun yang pernah kita dengar dari sahabat, jangan pernah dibahas. Jangan pernah sedikit pun, pokoknya itu anak diri Rasulullah, itu orang mulia, titik. Kalau datang ajaran, apapun ajaran tersebut datang mengatakan bahwasanya sahabat Rasulullah itu ada yang baik, ada yang buruk, tinggalkan. Sudah, jangan pernah berbicara apapun tentang sahabat Rasulullah. Jangan pernah berbicara apapun tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Rasulullah. Ahlul Bait Rasulullah SAW, ajaran Rasulullah SAW, sunnah Rasulullah SAW, sahabat Rasulullah, jangan pernah diusik-usik. Takut-takutnya nanti kualat. Na'udzubillah min. Sudah, cintai Rasulullah selesai. Jangan pernah usik apapun yang berhubungan dengan Rasulullah SAW. Sudah, Rasulullah mulia, agung, dan yang dekat dengan Rasulullah ikut mulia dan agung. Sayyidina Khadijatul Kubra begitu mulia, begitu agungnya, dikatakan bahwasanya awal pertama kali masuk Mekah. Nih, Pak, Bu, yang pengen tahu kisah romantis, ketahuilah manusia yang paling romantis adalah beliau Rasulullah SAW. Mau tahu bagaimana romantisnya Rasulullah? Orang romantis waktu hidup itu biasa. Rasul romantis kalau telah meninggal istrinya. Istrinya sudah meninggal sudah lama, sudah digantikan dengan istri-istri yang lain. Bahkan diantaranya Sayyidina Aisyah, terkenal cantik sampai dipanggil Humairah, kemerah-merahan, cantik jelita, masih begitu muda, tapi tidak pernah lupa dengan kisah cinta pertamanya Sayyidina Khadijatul Kubra. Ketika masuk ke Mekah, ya Rasulullah, tunjuk rumah di mana yang kau mau ya Rasulullah, itu jadi punyamu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kau ingin tinggal di mana ya Rasulullah? Dimanapun kau ingin tinggal, Mekah sekarang punya kita ya Rasulullah. Oh, di mana kau ingin tinggal ya Rasulullah? Tanah seberapa kau inginkan ya Rasulullah? Seberapa bidang tanah pun akan kami berikan kepadamu ya Rasulullah, untukmu ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan tidak. Kata Rasulullah, idrib li khaymah amam gabril Khadijah. Wahai sahabat-sahabatku, tolong bikinkan aku kemah persis di depan kuburannya Khadijah. Ya Rasulullah, tuh rumah ini semua pun aku ingin satu kemah di depan kuburannya Khadijah. Telah meninggal lama Khadijah, tidak dilupakan oleh Rasulullah SAW. Sehingga Aisyah ketika masak-masakan enak, Rasulullah mengatakan, ya Aisyah, bagikan ini kepada fulana. Kenapa ya Rasulullah? Ya Aisyah, sungguh di zamannya Khadijah, fulana baik kepada Khadijah. Aku pengen balas kepada Khadijah.
Aku pengen baik kebalasan mereka kepada Khadijah, dibalikin walaupun Sayyidah Khadijah sudah meninggal. Ini Rasulullah SAW. Manusia yang paling mengerti untuk balas budi. Dibikin kemah, alasannya apa ya Rasulullah? Kalau kau pengen dibikin kemah di depannya kuburan Sayyidah Khadijah, dikatakan kalau aku kangen dengan Khadijah, maka paling tidak aku bisa memandang, membuka kemahku dan aku bisa melihat kuburnya Sayyidah Khadijah. Loh, Pak, Bu, loh, kisah yang paling romantis. Ini biar dimengerti. Bukan kisah-kisah kafir dan televisi dan lain sebagainya, tidak. Pengen kisah paling romantis ini kisahnya Rasulullah. Sudah lama meninggal, terus masih di hatinya Sayyidah Khadijah Kubra. Begitu mulia dan agungnya Rasulullah SAW. Meninggal Sayyidina Khadijah Kubra. Di tahun itu yang bertepatan juga meninggal ayah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ayah Sayyidina Abi Thalib. Meninggal dua orang ini adalah dua orang yang menyerahkan segala-galanya, bukan cuma hanya jasanya, pikirannya, bahkan otaknya, bahkan diserahkan hartanya semua. Sayyidina Khadijah semua hartanya habis-habisan hanya untuk dakwahnya Rasulullah SAW. Dia bela Rasulullah habis-habisan. Meninggal dua orang ini. Fastadda, Rasulullah SAW mengetahui kaum kafir Quraisy berani menggoda Rasulullah. Kaum kafir Quraisy tapi masih mikir-mikir kalau pengen menggoda muslimin atau mengini muslimin dan lain sebagainya, mereka masih mikir-mikir karena keberadaan Sayyidah Khadijah dan keberadaan Abi Thalib. Paham ya? Karena dua orang ini masih hidup, kaum kafir Quraisy masih mikir-mikir. Nah, ketika meninggal, sedih Rasulullah SAW. Maka dikatakan di antara yang Rasulullah nangis ketika meninggalnya adalah Sayyidah Khadijah Kubra dan Abi Thalib. Bahkan sejarawan, mereka orang-orang yang menulis sejarah Rasulullah menuliskan tahun itu adalah Amul Huzn, tahun daripada kesedihannya baginda Rasulullah SAW. Ingat, yang ingin saya sampaikan di sini intinya adalah Khadijah membantu Rasulullah. Begitu juga Abi Thalib membantu Rasulullah, menjadi bentengnya Rasulullah, menjadi benteng agamanya Rasulullah. Sedih Rasulullah. Meninggalkan dia sedih, maka Allah tidak inginkan kesedihan itu terus lalu tidak. Diberikan sebuah hadiah yang luar biasa. Hadiah yang dimana hadiah tersebut tidak pernah diberikan untuk nabi-nabi yang lain. Siapapun mereka yang mendapat julukan tertinggi apapun, bahkan Abul Bashar Adam yang pernah tinggal di surga sekalipun tidak pernah mendapatkan satu kenikmatan yang luar biasa, yaitu langsung berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala bila kaifin. Tanpa bagaimana tidak ada. Tidak ada dalam kalimat bagaimana berjumpa Allah, itu tidak ada. Bagaimana adalah makhluk. Jadi jangan pernah tanyakan bagaimana, selesai. Allah berjumpa dengan Rasulullah, titik. Tanpa bagaimana, dengan apa, di mana, tidak ada. Selesai ya? Ketahuilah, Jibril alaihissalam waktu Isra wal Mi'raj, ini biar tahu kemuliaan Rasulullah, biar tahu keagungan Rasulullah, biar tahu malam hari ini malam apa. Jibril alaihissalam menemani Rasulullah SAW dari Mekah sampai ke Sidratul Muntaha, sampai masuk dosen itu di ayat itu, wa ma kunna illa kullahum ma'lum. Dikatakan bahwasanya Jibril alaihissalam ketika menemani Rasulullah SAW itu dengan wujud aslinya. Berapa besarnya Jibril? Dikatakan Rasulullah SAW dalam hadis sahihnya mengatakan Jibril lausituna janah. Jibril mempunyai 60 sayap. Satu sayap Jibril mampu untuk nutupin bumi dan seisinya. Bayangin besarnya seperti apa. Sayapnya Jibril 60. Satunya mampu untuk nutupi bumi dan seisinya. Kira-kira seberapa besar Jibril? Itu waktu Isra wal Mi'raj berwujud dengan wujud aslinya, menemani Rasulullah SAW. Sampai kepada pintu untuk berjumpa dengan Allah, Jibril mengatakan, ya Rasulullah, teruskan langkahmu aku di sini ya Rasulullah. Rasulullah SAW di tempat yang sangat asing. Dia nggak tahu. Ya Jibril temannya aku, Jibril aku tak. Bukan ketakutan seperti itu, artinya Jibril, kau dari bawah, kau jadi sahabatku. Jibril sahabat ya Jibril, persahabatan kita ya Jibril, kau tinggalkan aku di sini. Ya Rasulullah, teruskan aku tidak berani ya Rasulullah. Ya Jibril, sampai Rasulullah mengingatkan, as-suhbah ya Jibril, persahabatan kita wahai Jibril. Karena mendengar itu Jibril memberanikan diri untuk melangkah. Jadi dengar ya, Jibril itu besarnya seperti satu sayap, mempunyai 60 sayap, satu sayapnya menutupi bumi dan sisinya. Ketika dia melangkah satu langkah untuk masuk,
langsung ciu seperti burung sebelum beja pas lagi pengajian burung pret dia kecil sekali begitu agak kecil langsung benar seperti itu aslinya. Seperti dikatakan ya Rasulullah, wa ma minna illa kullu lahu maqamun ma'lum. Ya Rasulullah, tidak di antara kita kecuali punya maqam-maqam yang sudah ditentukan. Aku sampai sini ya Rasulullah, bahkan lagi kebakar habis aku ya Rasulullah. Hanya kau ya Rasulullah. Masuklah Rasulullah SAW berjumpa dengan Allah Subhanahu. Lihatlah kemuliaan Rasulullah. Lihat keagungan Rasulullah. Diberikan sebuah keagungan yang tidak diberikan oleh umat-umat yang terdahulu, bahkan nabi-nabi yang terdahulu. Tidak diberikan oleh mereka-mereka, para orang mulia, para orang agung. Bahkan dikatakan bahwasanya Nabi Allah Adam alaihissalam ketika dia mengingkari janjinya kepada Allah untuk tidak makan buah khuldi, kemudian dia makan buah khuldi, kemudian diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan di bumi. Padahal beliau seorang nabi, beliau seorang yang dimuliakan oleh Allah. Beliau dinamakan Abul Bashar, ayah daripada semua manusia. Sampai dikatakan bahwasanya Adam saja diampuni oleh Allah SWT berkat dia bertawassul kepada Rasulullah SAW. Ya Allah, ighfirli bijahi Muhammad. Ya Allah, ampuni aku berkat Muhammad. Wahai Adam, dari mana kau tahu Muhammad, sedangkan aku belum ciptakan dia sama sekali. Ya Allah, aku lihat setiap pilar-pilar dinding daripada surga tidak tertulis namamu kecuali di sampingnya ada nama Muhammad. Dan aku tahu, aku mengerti, tidak mungkin nama yang bersanding dengan namamu kecuali nama yang mulia dan nama agung. Benar wahai Adam, dia belum aku ciptakan. Namun ketahuilah, dialah manusia yang paling aku cintai dan paling aku lakukan. Dan singkat cerita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kama qala Rasulullah SAW, atau seperti itulah hadisnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para nabi-nabi yang terdahulu dan mereka semuanya, Rasulullah SAW mengatakan Adam man ba'dahu liwa'i yaumul qiyamah. Adam dan nabi-nabi yang terdahulu akan di bawah nabi di hari kiamat nanti. Ketahuilah bahwasanya mereka semua nabi-nabi yang terdahulu ngiri kepada kemuliaan yang diberikan oleh umatnya Rasulullah SAW. Sampai dikatakan Nabi Allah Musa, Nabi Isa, mereka yang bisa komunikasi langsung dengan Allah, mereka minta, ya Allah, berikan kemuliaan itu untuk umatku, berikan kemuliaan. Saking dibeberkannya di sorga, dibeberkan begitu mulia keagungan malam Jumat, keagungan taubat, keagungan. Ini semuanya aku persiapkan semua hanya untuk umatnya Rasulullah SAW. Di antara mereka yang sampai memohon mereka dan menginginkan, ya Allah, maka jadikan aku daripada umatnya Rasulullah SAW. Itulah nanti Nabi Isa alaihissalam diutus kembali oleh Allah SWT, bukan menjadi nabi, tapi menjadi umatnya Rasulullah SAW untuk menginginkan kemuliaan daripada umatnya Rasulullah SAW. Ketahuilah, umat Rasulullah SAW diberikan banyak kemuliaan, banyak keagungan. Di antaranya bulan Rajab ini, bulan yang dimana kita diampuni oleh Allah SWT. Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita. Selain daripada bulan-bulan yang lain, bulan Rajab diberikan kemuliaan yang lebih khusus, kemuliaan yang lebih banyak, kemuliaan yang lebih besar, pengampunan yang lebih banyak. Sampai dikatakan, disunahkan, dianjurkan kita pada bulan ini untuk banyak berpuasa, untuk banyak bertobat, dan juga kita disunahkan untuk banyak berdoa. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Di bulan-bulan yang lain bagaimana? Benar, di bulan-bulan yang lain Allah bukakan pintu ampunan. Namun tidak seperti bulan Rajab. Bulan Rajab dilipat gandakan. Maka marilah, bulan Rajab tinggal sedikit lagi. Sebentar lagi masuk bulan juga bulan Sya'ban, bulan yang persiapan kita untuk masuk pada bulan Ramadan. Mari kita perbarui taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari di antara kita yang masih malas dalam salatnya, malas dalam ibadahnya, giat dengan maksiatnya, giat dengan itu dan lain sebagainya, ketahuilah mungkin permasalahan rumah tangga kita, mungkin permasalahan perekonomian kita, mungkin hajat kita belum gobul kepada Allah SWT. Tidak lain tidak bukan, mungkin masih ada di antara kita hati yang hasud, mungkin masih di antara kita yang malas ibadah, yang giat maksiat, yang dan lain sebagainya. Mari pada malam yang berbahagia ini kita minta kepada Allah SWT, kita mohon kepada Allah SWT agar Allah SWT berubah keadaan kita menjadi keadaan yang lebih baik. Berkat Nabi Muhammad, berkat kemuliaan dengan Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan kita semuanya di malam hari ini dibangunkan oleh Allah SWT dari tempat ini menjadi manusia-manusia yang lebih baik daripada sebelumnya, menjadi manusia-manusia yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ketahuilah bahwasanya Allah SWT mencintai hambanya lebih daripada segala-galanya, khususnya umatnya Rasulullah SAW. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT. Yang akhir khutbah saya mengajak untuk kita semua di sini untuk sama-sama menjaga iman takwa kita kehadiran Allah SWT dan senantiasa mematuhi perintah-perintah Allah SWT, menjauhi larangan-larangan Allah SWT. Mari dalam kesempatan yang berbahagia ini yang kita sia-siakan untuk kita minta mohon kepada Allah SWT. Yang dari kita yang punya hajat tadi, angkat tangan kita dan minta kepada Allah SWT. Mudah-mudahan yang menjadi hajat kita dikabulkan oleh Allah SWT. Mari kita kembali kepada Allah SWT. Ya Rabbah, Ya Maula, Ya Rabbi Allah. Ya Rabb, kami minta kepadamu ya Allah. Ya Rabb, di antara kami punya hajat yang belum kau kabulkan hajatnya ya Rabb. Saya ya Allah, hendak fikir ya Rabb ya Allah. Hendak hajat ya Rabb, kami punya hajat yang begitu banyak dan begitu banyak ya Allah. Kami tahu ya Rabb ya Allah, maksiat kami ya Rabb yang menghalangi kabul hajat kami ya Rabb ya Allah. Maka ampuni dosa kami malam hari ini juga ya Rabb. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami minta atas nama kami ya Rabb. Kami tahu mulut ini sudah banyak maksiat, tangan ini sudah banyak maksiat, perut sudah banyak maksiat ya Rabb. Kami tubuh ini ya Rabb ya Allah sudah banyak dengan maksiat ya Rabb ya Allah. Kami minta ampunan atas maksiat ini ya Rabb ya Allah. Ya Rabb, kami minta bihaqi ya Rabb, bihaqi sab'asyir bil wajib ya Rabb ya Allah. Ya Rabb, dengan kemuliaan malam Isra wal Mi'raj ya Allah. Ya Rabbah, demi kemuliaan Nabi Muhammad kami minta ya Rabb, kabulkan hajat kami ya Allah. Ya Rabb, luaskan hutang-hutang kami ya Rabb. Ya Rabb, di antara kami yang masih mempunyai kesulitan dalam perekonomian ya Rabb, kayakanlah kami ya Rabb. Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah ya Allah. Yang dengan rezeki itu ya Rabb kami lebih taat kepadamu ya Allah. Ya Rabb, kadang-kadang kesulitan ekonomi ini ya Rabb buat kami malas dalam ibadah ya Rabb. Ya Rabb, kadang-kadang dalam mencari rezeki ini kami banyak melupakan hak-hak kami kepadamu ya Allah. Kadang haram kami terabas ya Allah. Ya Rabb, Ya Maulana ya Allah, Kau maha mampu ya Rabb, Kau maha kaya ya Rabb. Berikan kami rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah. Yang dengan rezeki itu kami pengen ziarah Nabi Muhammad ya Allah. Ya Rabb, tidak satu pun di antara kami ya Rabb Kau matikan kami ya Rabb ya Allah sebelum itu ziarah kepada Nabi Muhammad ya Rabb. Kau mampu, Kau bisa, Kau maha kaya ya Allah. Dan itu semua kecil untukmu ya Rabb. Maka kami minta ya Allah, bihaqi Muhammad wa ali Muhammad ya Rabb, dengan kemuliaan Nabi Muhammad ya Allah, ya Rabbah, ya Maula, angkat permasalahan keluarga kami ya Rabb. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ya Allah. Ya Rabb, anak-anak kami yang masih nakal ya Rabb ya Allah. Ya Rabb, jangan Kau jadikan anak-anak kami ya Rabb menyusahkan diri kami nanti di hari besar mereka ya Rabb. Ya Rahman ya Allah, bijai Muhammad wa ali Muhammad ya Rabb. Jadikan anak kami saleh-salehah, dzurriyyah yang berla'an walidaih ya Rabb ya Rahman ya Rahim. Ya Maulana ya Allah, di antara kami yang sedang sakit ya Rabb, angkat penyakit kami ya Allah. Ya Rabb ya Allah, dengan kesempatan yang berbahagia ini ya Rabb, di malam yang gobul ini ya Rabb, kami minta kepadamu ya Rabb. Dan tak lupa kami minta ya Rabb ya Allah untuk Kau jadikan kami anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Ya Rabb, kami dengar Nabi Muhammad mengatakan bahwasanya ridhamu ada daripada orang tua, dan kemarahanmu atau kemurkaanmu ada pada orang tua. Ya Rabbi ya Allah, malam hari ini ya Allah, kami ingin berbakti kepada orang tua kami ya Rabb, dengan kami mendoakan orang tua kami ya Rabb. Ya Rabb, sembuhkan penyakit orang tua kami ya Allah. Sembuhkan mama Habi ya Rabb, sembuhkan sakitnya mama ya Allah. Angkat penyakit mama ya Allah. Siang ya Allah, sehatkan orang tua kami ya Rabb, panjangkan umurnya dalam taat kepadamu ya Rabb. Orang tua kami yang sedang sakit, angkat penyakitnya ya Allah, panjangkan umurnya ya Allah. Ya Maulana ya Allah, orang tua kami yang punya hajat, kabulkan hajat-hajatnya ya Rabb. Mengambil kesian ya Rabb, hajatnya kabulkan. Jangan susahkan mereka ya Rabb ya Allah. Pahala yang kami dapatkan pada malam hari ini hantar untuk mereka dan berlipat-lipat untuk mereka ya Rabb. Ya Rabbi ya Allah, orang tua kami yang telah wafat ya Allah, yang telah di alam kubur ya Rabb, dan Engkau jangan satu pun daripada orang tua kami ya Rabb. Kau ada di alam kuburnya, angkat ya Rabb, angkat ada dari setiap kuburan orang tua kami, setiap kuburan orang-orang tua kami, setiap kuburan guru-guru kami, setiap kuburan orang-orang yang kami cintai, angkat mereka ya Rabb. Jangan Kau ada orang-orang yang kami cintai ya Allah, kesian
Maulana ya Allah, kau mampu mengabulkan doa-doa kami ini ya Rabbi Allah. Ya Rabb, kau perintahkan kami untuk menjadi birrul walidain. Maka ya Rabb, dengan kau kabulkan doa-doa kami ini ya Rabb. Ya Allah, kami berharap ya Rabb, kami menjadi manusia-manusia yang bisa birrul walidain, taat kepada orang tua, menyenangkan orang tua ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Maulana, kau telah perintahkan kami untuk berdoa malam hari ini, kami berdoa ya Rabb. Ya Rabb, ya Allah, kau telah menjadikan kami dalam ijabah ya Rabb. Maka ijabahi doa-doa kami ya Rabb. Ya Rahman, ya Rahim. Muliakan setiap diri kami ya Rabb, muliakan kampung kami, muliakan musola kami, muliakan majlis-majlis ta'lim kami ya Allah, muliakan daripada orang-orang tua kami ya Rabb, panjangkan umur orang tua kami ya Rabb, yang khususnya mereka-mereka yang mengurus di masjid dan majlis, mengurus daripada agama-agama kami di sini ya Rabb. Berikan mereka kekuatan ya Allah, berikan mereka rezeki yang lebih ya Rabb, berikan mereka panjang umur ya Allah, agar mereka semuanya terus bisa membimbing kami menjadi manusia-manusia yang lebih baik, membimbing anak-anak kami menjadi manusia-manusia yang lebih baik, yang taat kepadamu, dan panjangkan umur mereka semua dan kami semua ya Rabb. Dan jika nanti datang ajal menjemput kami ya Rabb, ya Allah, ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ngeri kami dengan kuburan, ngeri kami dengan azabmu, ngeri takut kami ya. Wallahi saya takut ya Allah. Ya Rabbi, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Alai Allah, binatlah ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, biha ya Allah, husnul khatimah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, husnul khatimah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, husnul khatimah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Nabi wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.